Selesai Raja Jawa, terbitlah Raja Sunda. Jujur ya, gue bingung dengan orang-orang yang masih mengidam-idamkan konsep kerajaan berlaku di negara ini. Padahal udah jelas loh, kita tuh merdeka tahun 1945 dan memilih konsep pengelolaan negara kita adalah republik. Tapi kenapa masih banyak orang yang seolah-olah ingin membungkus pemerintahannya itu dengan konsep-konsep kerajaan? Kenapa gak pede apa dengan konsep demokrasi pemilihan langsung yang ada check and balance-nya? Karena kalau kerajaan itu nggak ada check and balance-nya. Semua perkataan raja adalah hukum. Apalagi kalau dibungkus dengan mitologi-mitologi gitu, dengan lukisan, dengan patung yang seolah-olah menggambarkan kalau dia itu adalah titisan dewa gitu. Itu kan konsep-konsep kerajaan zaman dulu tuh. Jadi orang nggak bisa ngomong, nggak boleh kritik, karena memang ini adalah titisan dewa gitu. Terus yang kedua, mengirim anak-anak sekolah yang nakal ke barak militer. Kalau jawaban anak-anak nakal ini adalah barak militer, terus ngapain kita punya sekolah? Bubarkan aja itu institusi pendidikan. Gak usah lagi ada anggaran 20% dari APBN yang dialokasikan ke pendidikan. Gak usah. Ngapain ada sekolah? Ngapain ada institusi pendidikan? Ngapain ada pesantren? Kalau jawabannya adalah barak militer, bubarin aja. Terus yang ketiga, soal keadilan fiskal, yang katanya kalau dia bakal membagikan APBD itu dalam bentuk tunai ke setiap warga di daerah tersebut. Misal APBD 1 triliun, udah itu dibagikan. Misalnya satu orang dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau kayak gitu caranya, terus kita membangun institusi publik, fasilitas-fasilitas publik itu dari mana duitnya? Kita bangun kesehatan dari mana? Bangun pendidikan dari mana? Bangun jalan dari mana? Tapi anehnya orang Indonesia suka yang begini-begini, karena orang Indonesia itu suka yang instan-instan, yang ada di depan mata langsung suka mereka tuh. Jadi wajar kan dia populer gitu, karena mereka tuh suka yang bombastis, yang cepat dan instan gitu, walaupun nggak menyelesaikan apa-apa, yang penting kata-kata itu bombastis gitu. Itulah pintarnya pemimpin sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya doakan Bapak Ibu semua yang menyaksikan konten ini senantiasa dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan diberikan kemudahan dalam menjawab atau menghadapi berbagai persoalan dan juga tantangan hidup. Oke guys, saya akan tanggapi apa yang disampaikan oleh abang tadi yang saya reaksi videonya. Jadi menurut saya, apa yang dikatakan abang ini udah menjurusnya itu ke fitnah. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah menyatakan atau mengungkapkan keinginannya bahwa beliau akan menggantikan sistem republik di negeri kita dengan sistem kerajaan. Beliau juga tidak membuat diri seperti titisan dewa. Dan omongan-omongan dari abang ini menurut saya adalah omongan orang yang punya penyakit hati. Jadi begini bang ya, jangan karena Anda ini melihat Kang Deddy Mulyadi selalu mengenakan busana Sunda, menampilkan ciri khas kebudayaan Sunda, lalu kemudian Anda membangun narasi seperti ini. Seakan-akan Kang Deddy Mulyadi ini hendak membangun kerajaan. Tentu ini opini yang sangat menyesatkan. Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang sangat menghargai budaya, menghormati leluhur. Jadi nilai-nilai kebudayaan itu membentuk dirinya, membentuk karakternya, membentuk pribadinya menjadi pemimpin yang luhur, berbudi pekerti, dan juga sangat membantu berpihak kepada rakyat kecil. Oke, lalu yang berikutnya menurut saya Anda juga terlalu bombastis, terlalu berlebihan. Anda sampai teriak-teriak untuk membubarkan pendidikan. Jangan gagal paham, jangan salah memahami. Kang Deddy Mulyadi itu mengirim anak-anak ke barak militer, tentunya bukan semua anak-anak sekolah, tetapi yang dikirim adalah anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja, anak-anak yang tawuran, geng motor, anak-anak yang narkoboy, minum-minuman keras, dan sebagainya. Nah, mereka itu dididik, dibina di barak militer dengan harapan ada perubahan di dalam dirinya. Karena dari keluarga, dari pendidikan itu
belum bisa untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini. Makanya dengan harapan barak militer ini dapat membentuk pribadinya itu menjadi lebih baik. Jadi menurut saya Anda salah pemikiran ya kalau sampai harus menyuruh sekolah membubarkan pendidikannya ya karena adanya barak militer. Itu Anda keliru. Lihat baik-baik baliho ini. Ada wajah pejabat. Tapi hari ini ada satu pemimpin yang justru tidak setuju fotonya dipajak. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, langsung copot baliho yang pasang wajahnya sendiri saat sidak ke SMA di Cikampek. Kenapa? Karena ini bukan kebijakan orang, ini kebijakan pemerintah. Gak perlu wajah, cukup logo Pemprov Jabar. Saudara-saudara, inilah perbedaan pemimpin dan pencitraan. Yang satu bekerja diam-diam, yang lainnya sibuk pamer wajah di mana-mana. Kalau banyak pejabat berlomba-lomba selfie di tiap spanduk, Kang Deddy malah enggan. Beliau bilang, taman itu indah, jangan dirusak sama baliho muka pejabat. Dan disinilah letak ironi paling tajam bangsa ini. Selama ini, elit menuduh Kang Deddy suka pencitraan. Katanya masyarakat gampang terpesona gaya. Tapi pertanyaannya, siapa yang paling banyak pasang baliho? Siapa yang paling doyan pamer? Bukan Kang Deddy, tapi elit yang tak jelas itu. Kalau semua pemimpin seperti Kang Deddy, yang gak rakus sorotan, gak haus pujian, Indonesia gak cuma maju, kita bakal jaya sejahtera. Kalau pemimpin itu ibarat nahkoda kapal, yang satu sibuk selfie, yang satu sibuk arahkan cita-cita, mau pilih yang mana? Kalau kamu percaya pemimpin itu harus kerja, bukan hanya gaya, tulis di kolom komentar, saya bersama Kang Deddy. Share video ini sebanyak mungkin, biar Indonesia tahu masih ada pemimpin jujur di tengah gempuran pencitraan elit-elit. Kalau bicara KDM, KDM itu gubernur Indonesia sebenarnya hari ini. Popularitas KDM sudah melampaui teritori tanah Pasundan. Kalau bicara popularitas, bahkan kita kemarin dapat info dari teman di lembaga survei yang tidak dipublikasi, itu sudah nomor 3 secara nasional. Ini baru 3 bulan, Baru 3 bulan. Yang pertama Pak Prabowo. Yang kedua? Yang kedua Anies Baswedan. Yang ketiga baru Yang ketiga KDM. Bahkan bukan wapres hari ini ya? Bukan wapres hari ini. Itu satu survei. Nanti kita cek data-data survei yang lain. Jadi ini luar biasa menurut saya. Yang hari ini sudah ancang-ancang ke 2029, itu harus hati-hati dengan popularitas KDM. Artinya kan gini, KDM ini kan melampaui ada AHY, Gibran, Caimin, Mahfud, ada Ganjar, itu melampaui itu semua dengan kerja-kerja 3 bulan. Ini memang kemunculannya agak mirip. Ini kan button up dari bawah. Dari bawah ini. Dengan pola yang sama-sama unik gitu. Tapi bagi saya sebagai analis politik itu saya membaca antara Jokowi dan KDM itu berbeda. Perbedaan pertama itu misalnya ya, kalau Jokowi itu lebih irit bicara dalam ilmu komunikasi itu dia pakai pendekatan political PR. Jokowi irit bicara tapi orang lain yang membicarakan Jokowi. Tapi kalau KDM ini political advertorial. Dia berbicara sendiri. Dia langsung berbicara dengan masyarakat, berbicara juga banyak dan tegas, spontanitas. KDM ini memang sangat algoritmik bahasa saya. Sangat mengikuti algoritma media sosial. Dia sukses di dalam bagaimana berselancar di media sosial. Sehingga ketika Gubernur Kaltim menyebut gubernur konten itu relevan. Dia memang gubernur konten. Dan faktanya kan bisa menghemat dari Pemprov Jabar yang 50 miliar jadi 3 miliar kan. Itu kan salah satu yang positif dari KDM gitu. Misalkan teori materi politik paling genuine itu kan soal diferensiasi. Nah, soal diferensiasi jelas. KDM itu punya diferensiasi yang sangat kuat, sangat menonjol. Dari gesturnya ya, dari pakaiannya. Dia pakai ikat atas kepala khas warna Sunda ya kan? putih, kemudian pakaian putih, celana putih. Targeting ya. Dia mampu berbicara dengan bahasa audiens. Dia kan berdialog langsung dengan warga. Berdialog dengan mak-mak bisa, anak kecil pun bisa. Dan ketika di panggung-panggung pemerintahan, dia juga bisa bicara berpidato panjang. Jadi dia mampu menyesuaikan audiennya, positioning. Dia mampu memposisikan diri. Ketika misalnya dia berbicara dengan audien, ada beberapa hal yang sebenarnya pendapat-pendapat dia itu bertentangan dengan audien, dengan publik. Makanya ketika ada yang menyatakan KDM itu pemimpin populis, menurut saya tidak sepenuhnya populis. Dalam beberapa hal mengikuti nalurinya sendiri. Jadi beberapa hal itu dia sebenarnya bukan kategori pemimpin populis. Kalau saya membacanya dia pemimpin algoritmik gitu.
ini kan KDM dengan populisnya, dengan survei yang oke banget kan, bukan hanya menjadi ancaman untuk lawan partai lain ya. Tentunya buat Pak Presiden, Pak Prabowo sendiri. Ya kita tahu hari ini KDM bukan lagi Golkar, Mas. Golkar mungkin sangat menyesal kehilangan sosok KDM ya kan. KDM ini kan Gerindra, Mas. Dan nampaknya nggak mungkin ketika Gerindra akan nyalon presiden dan wakil presiden gitu. Tapi kalau dalam politik ya, karena politik itu seni kemungkinan, tidak ada yang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Bisa jadi Gerindra dan Gerindra. Politik kan seni kemungkinan. Dulu Prabowo sama Sandi, sama-sama Gerindra. Oh iya ya. Wow, ini menarik guys ya. Podcast yang disampaikan oleh dua orang intelektual tadi, saya sangat setuju sekali. Dia membantah Kang Deddy Mulyadi yang sering disebut oleh Tempo sebagai pemimpin yang populis ya. Karena menurut Bapak tadi bahwa dalam kesempatan berpidato kadang-kadang Kang Deddy Mulyadi ini menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pemikiran dari audiens, bertentangan dengan banyak orang. Artinya dia tidak harus mengikuti gaya pemikiran banyak orang guys, tetapi dia punya prinsip yang dia pegang, dia punya pemikirannya tersendiri. Lalu yang berikutnya yang sangat saya setuju adalah kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi ini sudah melampaui dari kepopulerannya Pak Ganjar, Pak Mahfud MD, Pak Anies, Caimin, bahkan wakil presiden kita Mas Gibran yang dulunya saya berpikir bahwa ketika beliau nanti sudah terpilih menjadi wakil presiden tentu akan semakin booming ya, semakin populer, semakin viral, semakin besar dan luar biasa. Tetapi kenyataan yang harus kita terima pada saat ini adalah nama Kang Deddy Mulyadi justru yang semakin populer, terus digaungkan dan dibicarakan di mana-mana, bahkan mengalahkan Gubernur DKI Jakarta guys ya, yakni Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno, karena seharusnya mereka itu yang menjadi objek sentral nih dari berbagai pemberitaan media di tanah air kita. Tetapi hari ini ada anomali, ada fenomena yang unik di mana Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang selalu menjadi sorotan, menjadi pembicaraan di mana-mana, baik positif maupun yang negatif. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau nanti Kang Deddy Mulyadi mau jadi RI 1 kah atau RI 2 kah, itu semua bisa terjadi. Ada orang tua yang tak bisa mengeja kata sukses, tapi bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Sementara ada pejabat yang hafal teori kemakmuran, tapi tak bisa memakmurkan siapa-siapa selain rekeningnya sendiri. Ibunda Kang Deddy Mulyadi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi beliau bisa membaca hidup dan menulis nasib 9 anaknya tanpa menjual sejengkal pun tanah dalam hidupnya. Lalu, kita lihat para pemegang gelar ekonomi yang tiap minggu rapat, tiap bulan bicara defisit, tapi lupa menghitung satu hal, nilai manusia. Mereka anggap rezeki itu gaji. Mereka kira berkah itu pajak. Makanya rezeki mereka habis saat slip gaji dicetak. Karena mereka tak paham, rezeki itu bukan angka, tapi doa. Bukan jabatan, tapi pengabdian. Negeri ini kaya, bukan karena APBN, tapi karena ibu-ibu buta huruf yang bisa mendidik generasi tanpa korupsi. Tapi sekarang lahan dijual, anak ditinggal, rumah hancur, karena kita lebih percaya Excel daripada suara hati. Rezeki sejati itu luas, sebesar doa ibu, sedalam pengabdian. Tapi kalau kamu lebih percaya angka daripada cinta, ya pantas. Hidupmu mewah, tapi hampa. Tag orang yang kamu cintai, yang pernah mengajarkan arti rezeki sesungguhnya. Dan komen, siapa ibu dalam hidupmu yang paling kamu syukuri. Pak Deddy itu belum ada perkembangan, tapi hanya ada gerakan. Gimana? Alhamdulillah saya bisa dipertemukan silaturahim bersama pengamat sosioantropologi Bapak Anton. Gimana Pak Anton, sehat? Sehat. Pak Anton, saya meminta tanggapannya dari Pak Anton. Gimana perkembangannya gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi menurut Pak Anton nih? Nah itu pertanyaan yang bagus tuh Ya. untuk kita kaum Nilonair. Jadi jangan ke distract sama pemberitaan Pak Deddy. Tetap
terus berjuang, terus semangat. Pak Deddy mungkin di atasnya Pak Prabowo, mereka hanya membuat sistem dan perencanaan. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ambil kesempatan, perkuat insting untuk bertahan. Caranya seperti apa? Cari kesempatan yang bisa menghasilkan. Tetap semangat, ikuti alur kehidupan, jangan keluar dari habitat masing-masing. Nah, berarti kalau misalkan statement Pak Anton seperti itu, Pak Deddy itu belum ada perkembangan, tapi hanya ada gerakan. Gimana? Ya, itu gerakan itu kan sebagai bentuk usaha dari beliau supaya kita tidak kalah sama negara lain yang sedang berkembang atau maju. Kita sebagai warganya ikuti apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka inginkan, karena kita ini kaum kecil, Bang. Ikutin. Tapi tetap insting bertanya harus diperkuat. Jangan malas, jangan banyak tidur. Bangun pagi-pagi, planningkan hari ini mau apa, hasilnya kita serahkan kepada yang punya. Mantap. Jadi tetap instingnya diperkuat. Instingnya. Manjada wajada pasti. Manjada wajada pasti ada. Mantap, let's go. Terima kasih. Dari banyaknya huru-hara di Jawa Barat karena kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, paling tidak terdapat 2 praktik politik anggaran yang cukup mencengangkan. Yang pertama yaitu pembangunan Masjid Al-Jabar yang diambil dari dana pinjaman yang berasal dari dana pemulihan ekonomi nasional, sehingga menyebabkan beban APBD untuk mengeluarkan seperti hutang, kemudian juga maintenance dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yang baru-baru saja ramai, praktik politik anggaran dana hibah yang dialokasikan ke berbagai yayasan, pesantren, dan sebagainya. Kita melihat bagaimana kemudian praktik bagi-bagi kue politik melalui instrumen politik anggaran APBD yang tidak jelas indikatornya apa yang membedakan satu kabupaten dengan kabupaten lain bisa tidak seimbang alokasinya. Hal-hal semacam ini perlu kita cermati. Mungkin saja kita perlu mendukung Kang Deddy untuk membongkar semuanya. Atau bahkan kita juga menantikan statement dari pemerintah sebelumnya. Kita tahu Kang Ridwan Kamil dan juga Kang UU ya, itu masih bisa kita tanyakan. Meskipun kita juga harus memberikan catatan kepada Kang Deddy agar tidak semata-mata menciptakan huru-hara saja, tetapi juga dikejar bagaimana modusnya, siapa brokernya, bagaimana praktik operasinya, dan tentu penguatan sistem bagaimana pesantren atau yayasan bisa mengakses dana tersebut, apa saja indikatornya, apa yang menyebabkan satu yayasan atau pesantren bisa mendapatkan dana hibah tersebut. Kira-kira ada lagi nggak sih fakta-fakta kebijakan lain yang cukup atau bahkan lebih mencengangkan dari yang sudah ada? Silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa ya Deddy Mulyadi disebut sebagai the next Jokowi? Apa karena keduanya punya jenjang karir politik yang mirip? Atau karena kedua-duanya ini suka bikin kebijakan yang populis? Atau jangan-jangan sebutan ini cuma jadi strategi dari lawan politiknya Deddy Mulyadi? Kalau dilihat dari jenjang karirnya sih emang mirip ya, dari bupati ke gubernur yang mungkin nanti bakal nyalon jadi presiden. Terus kalau dilihat dari kebijakannya, Jokowi pernah punya kebijakan mobil SMK sama suka masuk gorong-gorong yang sama populisnya dengan kebijakan masukin anak-anak remaja ke barak. Kebijakan jangka pendek yang nggak terlalu memperhitungkan bigger picture ya. Atau jangan-jangan sebutan ini emang bener cuma strategi politik dari lawan Deddy Mulyadi buat mempengaruhi orang-orang yang udah nggak suka sama Jokowi. Gimana kalau menurut kalian? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang menurut saya mengandung unsur penyakit yang sudah sangat akut ya. Yakni selalu ingin memframing negatif Kang Deddy Mulyadi dan menyamakan dengan Pak Jokowi. Kalau dari segi karir jelas berbeda ya. Kalau kalian menyamakan, saya membedakan. Pak Jokowi itu langsung wali kota, Kang Deddy Mulyadi itu bukan langsung bupati tapi DPR dulu ya. DPR dulu, DPR Purwakarta 2 periode. Setelah itu belum juga langsung ke bupati, tapi beliau menjadi wakil bupati dulu ya. Kalau Pak Jokowi kan langsung wali kota naik gubernur. Beliau tidak, beliau dari wakil bupati dulu baru bupati Purwakarta 2 periode. Tapi setelah itu tidak serta-merta menjadi gubernur. Ya, beliau jadi DPR RI dulu. Lalu dari DPR RI, barulah beliau menjadi gubernur. Ya. Jadi secara karir politik, itu ada perbedaan yang cukup signifikan di situ. Lalu kemudian,
dari gaya bicara. Seperti yang teman-teman simak di podcast tadi. Itu tadi sudah disampaikan. Pak Jokowi dan juga Kang Deddy Mulyadi ini memiliki perbedaan. Kalau Pak Jokowi lebih memilih untuk irit berbicara dan membiarkan orang lain yang membicarakan dirinya, sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini bukan seperti itu. Beliau ini banyak berbicara, tetapi bukan bicara yang kosong ya, tetapi berbicara yang isinya daging, ada isinya. Dan juga tidak hanya berbicara saja, tapi diimbangi dengan prakteknya, dengan pekerjaannya, dengan hasilnya, dengan prestasinya. Deddy Mulyadi bongkar warisan utang Ridwan Kamil. Menjadi pejabat itu pilihan, Pak, bukan sebuah paksaan. Maka sudah jelas konsekuensinya, yaitu menyelesaikan apa yang belum tuntas, bukan terus-terusan curhat di media sosial. Alih-alih terlihat sebagai pahlawan di setiap konten, kenapa tidak fokus saja pada setiap masalah? Karena faktanya setiap jabatan pun selalu meninggalkan sebuah persoalan yang harus dituntaskan oleh jabatan selanjutnya. Saya tanya, memangnya jabatan Bapak pada saat menjadi Bupati Purwakarta tidak meninggalkan sebuah permasalahan, bukannya meninggalkan utang juga? Pak Gubernur ini dikit-dikit curhat, udah kayak remaja puber, Pak. Yang saya herankan adalah, kenapa sih Bapak ke jabatan sebelumnya itu ingin selalu memperlihatkan bahwa jabatan Ridwan Kamil ini bobrok, nggak ada kebaikan. Sedangkan setiap jabatan itu selalu ada kelebihan dan sisi buruknya. Nah, Bapak itu selalu terfokus pada sisi buruk. Kenapa tidak ada apresiasi? Apakah Bapak masih dendam? Dendam apa sih, Pak? Ingat, Pak, saya pernah jadi saksi bagaimana Ridwan Kamil dipaksa untuk berjuang di Jakarta agar kalah, dan Bapak bisa melenggang dengan gampang tanpa ada lawan yang sepadan. Nah, bisa juga saya katakan bahwa abang ini sebagai penjilat luar biasanya Ridwan Kamil. Sampai-sampai Anda merendahkan Kang Deddy Mulyadi seperti ini. Kang Deddy Mulyadi ini orang murni, orang bersih, orang jujur. Artinya beliau bekerja apa adanya. Dan beliau tidak peduli omongan-omongan setan seperti Anda. Mau Anda menjelekkan atau membagus-baguskan namanya, beliau nggak peduli. Kalau itu dirasakan salah, beliau akan menyampaikan itu adalah kesalahan. Kalau itu adalah ketidakbenaran, ketidakadilan, dan itu merugikan masyarakat Jawa Barat, beliau akan sampaikan data dan fakta yang apa adanya. Ya, tentu ini tidak bermaksud untuk balas dendam mau menyerang siapapun, tetapi ini lebih kepada rakyat, kepada keberpihakannya kepada masyarakat Jawa Barat. Ya, jadi beliau sampaikan yang apa adanya. Justru Anda harus bersyukur ada pemimpin seperti ini yang berani untuk melihat kalau ada sebuah kesalahan, dia akan sampaikan dengan cara yang terbuka, dengan kejujuran. Ya, kepemimpin terbuka seperti ini, Anda malah serang, Anda malah hina, Anda malah ngomongin hal yang seperti ini. Ya, bangsat ya, orang-orang seperti ini saya sampaikan, bangsat kalian. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, seluruh warga Jabar, semoga sehat dan bahagia selalu. Seluruh warganet dimanapun berada, semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan, pagi yang membawa kebahagiaan, dan pagi yang membawa keberkahan. Pagi hari ini saya sudah berada di Kabupaten Cianjur untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur ke depan, karena Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan, kemudian sampai ke Pangandaran dan mulainya dari Sukabumi, banyak sekali daerah yang belum terkoneksi infrastruktur dengan baik. Dan saya mencoba mengidentifikasi sehingga mulai tahun depan kita akan mulai menata wilayah Jawa Barat Selatan. Dan hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran. Dalam pandangan saya yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran. Yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, konflik yang berkepanjangan, kemiskinan yang tidak terselesaikan. Dan dengan menambang sesungguhnya kita lagi menurunkan sumber daya pemikiran kita. Karena apa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengalami kemajuan, negara-negara yang tumbuh dengan pesat, itu justru mengandalkan ilmu pengetahuan dalam melakukan pengelolaan alam, dengan tidak melakukan eksploitasi alamnya, tetapi melakukan pengelolaan dengan kecerdasan, lahirlah kemajuan.
Untuk itu, semoga di Jawa Barat, penambangan-penambangan yang terus kami tutup, itu adalah ikhtiar kami untuk membangun kemajuan. Dengan menutup pertambangan, kita sedang menjaga alam, kita sedang menjaga ekosistem, dan kita sedang menjaga Jawa Barat ke depan. Wow guys ya, luar biasa sekali. Ini menjadi video penutup ya dari Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat terharu guys ya, punya pemimpin yang seperti ini. Apalagi sekarang kita mendengarkan isu mengenai, bukan isu lagi tetapi fakta guys ya, tentang pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Lalu kemudian tadi Kang Deddy menyampaikan bahwa beliau telah melihat di setiap daerah yang menjadi objek pertambangan itu belum beliau melihat ada kemajuan di situ. Yang ada hanyalah melahirkan kemiskinan serta konflik yang berkepanjangan. Masyarakatnya jauh dari kesejahteraan dan juga kemakmuran. Makanya beliau saat ini sedang melakukan pelan-pelan untuk menutup pertambangan-pertambangan yang ada di Jawa Barat. Keren luar biasa. Saya bisa melihat ini sama seperti di Papua guys ya. Di sana itu ada ya PT Freeport yang sudah menambang emas sudah puluhan tahun di situ. Tetapi coba lihat masyarakat Papua, belum semuanya sejahtera. Masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih banyak yang kelaparan, bahkan mati lapar pun ada guys ya. Padahal emas mereka itu banyak di bumi mereka sendiri, di tanah mereka sendiri. Tapi hasilnya itu hanya dirasakan segelintir orang saja. Tetapi mayoritas masyarakat Papua tidak merasakan apa-apa. Mereka masih banyak yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Yang kita perhatikan di TikTok guys ya, mereka rela mama-mama Papua tukar beras sembako dengan ikan lele atau ikan gabus, tukar buah pepaya dengan sembako, dengan beras, dengan Indomie, dengan minyak goreng. Anak-anak yang kelaparan minta makan di pos TNI, pos Brimob. Nah itu padahal wilayah mereka kaya, sudah ada tambang di mana-mana. Nah inilah yang ingin dicegah oleh Kang Deddy Mulyadi. Dengan adanya pertambangan tersebut kita menurunkan daya pemikiran kita sendiri. Sedangkan di daerah lain yang mengandalkan pemikirannya, pengetahuannya justru menjadi negara yang maju. Keren luar biasa pemimpin yang bisa melihat akar persoalan sampai dengan seperti itu guys ya. Punya pemandangan dan pemikiran yang berbeda. Inilah orang yang harusnya bukan kita serang. Inilah orang yang harusnya bukan kita bangun fitnah sana sini, tapi kita dukung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2029 nanti. Amin.